bagus sih cepat lulus gitu kan. Tapi kemudian ketika cepat lulus dengan tidak fondasinya tidak kuat, ya nggak banyak baca. Yang penting kutip sana sedikit, kutip sini sedikit. Ya itu menurut saya secara kompetensi nantinya di dunia kerja atau ya di dunia manapun lah ya. Kalau misalnya kita setelah lulus mau berkontribusi di masyarakat itu jadi kosong aja. Sobat Integritas, jumpa lagi kita dalam program Visi Educare, tempat kita bincang isu-isu aktual ataupun isu-isu klasik terkait dengan pendidikan. Nah, sore hari ini kita akan bahas atau kita akan diskusikan isu antara mahasiswa dengan minat baca. Mestinya ini nggak perlu kita bahas karena baca untuk mahasiswa sudah jadi makanan sehari-hari, gitu ya. Makanya kalau kita lihat kembali ke sejarah kita, perguruan tinggi dan mahasiswa ini kan selalu ada di garda terdepan dalam membela masyarakat. Baik pada masa penjajahan, Orde Lama, Orde Baru ya, Orde Reformasi juga, mahasiswa selalu ada di depan bersama dengan masyarakat, menyuarakan aspirasi, masalah dan keinginan masyarakat. Kenapa bisa seperti itu? Karena mahasiswa banyak baca, banyak diskusi, gitu, sehingga dia tahu apa saja sih yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, masalahnya sekarang banyak penelitian yang memperlihatkan justru hal yang berkebalikan. Membaca tidak lagi menjadi tradisi dalam perguruan tinggi khususnya bagi mahasiswa. Tapi kalau lihat mereka lulus, IP-nya tinggi-tinggi, gitu ya, dan ya kelihatannya bagus, gitu ya. Tapi ya, ini fenomena yang agak sedikit ganjil yang akan kita bahas. Nah, sore hari ini kita mendatangkan bukan tamu juga karena dua-duanya adalah punggawa Visi Integritas. Pertama Mas Bambang Wisudo, expert di Visi Integritas. Lalu ada adik mahasiswa kita, mahasiswa S2 dari Shanghai. Saya nggak bisa nyebutkan nama perguruan tingginya. Perguruan tingginya apa, Fir? Tulisannya Shanghai Jiaotong, dibacanya Shanghai Xiaotong. Ya, ada tulisannya berbeda dengan bacanya, makanya saya nggak berani untuk sebutkan. Firdika, nama panjangnya Firdika Rizky Utama. Ya, makanya panjang lah gitu ya. Udah Firdi. Sore Fir. Iya, sore Pak Ade. Firdi ini lagi ke Indonesia, lagi penelitian, akhir bulan akan balik lagi ke Shanghai. Sepertinya lebih betah di Shanghai atau Jakarta, Fir? Kalau boleh jujur, segala sesuatunya lebih tertib, lebih asri udaranya di Shanghai sih. Tapi saya kangen dengan makanan Indonesia karena di sana tidak ada makanan pedas. Oh, jadi makanya pengen buru-buru ke Shanghai. Iya. Nah, nanti kita bahas. Nah, langsung aja saya Mas Bambang dulu atau Firdi dulu? Firdi dulu lah. Ya, kita bahas soal fenomena kenapa sih mahasiswa sekarang malas baca? Sebenarnya apa ya, itu kayak dari dulu Pak Ade. Oh, dari dulu, nggak sekarang? Iya, dari zaman saya kuliah 11 tahun yang lalu baru mulai kuliah, itu memang ada misalnya dosen memberikan silabus, tapi kita nggak pernah dicek diskusi apa kalian udah bacanya apa, sejauh mana bacanya, buku apa aja, ini nggak pernah. Jadi menurut mahasiswa ya saya saat itu bilang, saya saat itu berpikir ya buat apa, orang pernah dicek juga, nanti kalau bikin tugas bisa browsing, tinggal kopas sana kopas ini, tinggal diedit sedikit, diubah-ubah lah biar nggak kelihatan kopas banget, selesai dapat nilai A. Kan jangan-jangan dosennya juga nggak baca? Mungkin. Saya nggak pernah Ya, tapi kan ya kita dulu di organisasi yang sama di kampus tercinta di Rawamangun kan. Memang juga tidak diwajibkan baca di luar buku teks gitu ya. Tapi kan kita terdorong tuh untuk baca, tambah pengetahuan. Karena ya mahasiswa makanan sehari-harinya ya selain makan lauk pauk gitu ya, makan bahan bacaan. Kenapa bisa tidak ada hasrat atau minat atau kecintaan terhadap buku di mahasiswa ini? Saya kira mungkin ekosistemnya tidak mendorong Pak Ade. Tidak mendorong mahasiswa, atau bahkan dosennya juga tidak mendorong mahasiswa untuk baca atau menumbuhkan minat baca. Jadi ya udah, kalau saya dulu ikut di organisasi pers kampus, ya saya
tergerak membaca ya karena teman-teman saya semua membaca dari berbagai macam jurusan. Jadi saya bisa tahu, oh kalau misalnya ekonomi itu perspektifnya kayak gini, misalnya sosiologi kayak gini. Saya dulu jurusan sejarah, jadi saya ya pengen belajar, pengen tahu. Kayaknya seru baca buku ini yang di luar jurusan saya, jurusan sejarah. Tapi kalau perguruan tinggi disebut tidak ada ekosistem yang mendukung, aneh. Iya memang aneh. Kalau di kampus saya dulu ya, sekarang mungkin jauh lebih baik. Atau jauh lebih buruk, bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi, nah kenapa nggak ada ekosistem seperti itu? Kalau bicara soal kapitalisme di pendidikan, itu ada kaitannya kah? Atau ada hal-hal teknis lain dalam bacaan Firdy? Sebelum nanti dibandingkan dengan di Shanghai ya? Iya, oke, kalau saya menurutnya ya mungkin ada paksaan juga itu Mas, kapitalisme. Tapi yang paling urgent yang saya alami dan mungkin teman-teman saya alami dan juga di kelas saya waktu lagi saya bersinggungan, yaitu suruh cepat lulus. Suruh cepat lulus? Bagus sih cepat lulus gitu kan. Tapi kemudian ketika cepat lulus dengan tidak fondasinya tidak kuat, ya nggak banyak baca, yang penting kutip sana sedikit, kutip sini sedikit, yaitu menurut saya secara kompetensi nantinya di dunia kerja atau ya di dunia manapun lah ya, kalau misalnya kita setelah lulus mau berkontribusi di masyarakat, itu jadi kosong aja, nggak dapat apa-apa. Ya paling ya dapat titel, oke misalnya sarjana pendidikan, tapi kemudian ditanya soal pedagogik misalnya, ya dia nggak tahu buku bacaannya apa, nggak ada yang tahu. Kalau misalnya dia tidak terlibat dalam dunia aktivisme di kampusku, ya dia nggak bakalan tahu apa itu Paulo Freire. Bahkan kemudian di jurusan ekonomi saya pernah ketemu adik kelas waktu saya masih di kuliah di jurusan sejarah. Saya tanya, lu ekonomi itu belajar nggak sih sejarah ekonomi Indonesia, misalnya ekonomi benteng atau apa? Enggak. Itu bahkan yang masih inline sama dia beririsan ekonomi, ilmu ekonomi, terus sejarah, terus gimana dia bisa misalnya menganalisis soal ekonomi Indonesia kalau dia nggak belajar dulu apa yang sudah pernah dilakukan sama Indonesia saat dulu merancang policy ekonominya, kebijakan kayak gimana. Kalau waktu kuliah di sejarah dulu ya, diwajibkan nggak baca buku-bukunya Sartono? Ada, nggak diwajibkan, tapi masuk dalam silabus. Sartono ada, tapi ya udah sebatas. Buku Sartono yang mana yang diwajibkan sebenarnya? Sartono yang ada yang pengantar ilmu sejarah ada, terus kemudian juga Ratu Adil. Iya, tapi yang paling populer kan Gerakan Petani Banten. Itu nggak wajib ya? Nggak wajib, itu bacaan pilihan sendiri. Tapi buat anak muda kayaknya menjual kan yang kayak gerakan-gerakan itu. Itu sebabnya mahasiswa kalau nggak baca, otomatis juga langkah berikutnya nulis atau diskusi. Ya, atau bahkan tradisi seperti itu sudah nggak? Kayaknya waktu zaman saya tuh udah nggak ada. Bahkan kalau bisa, mungkin kalau di sebelum-sebelumnya dilihat generasi sebelumnya, Indonesia nggak tahu ya, ada nggak sih budaya yang baca tulis gitu? Saya rasa kurang. Kalau nanti saya bandingkan dengan China. Coba aja kita bandingkan dengan di Shanghai. Nih kalau di Shanghai itu pendidikan sangat prestis. Jadi orang-orang sangat akan berlomba untuk masuk perguruan tinggi yang paling bagus. Termasuk salah satunya itu namanya ada tesnya namanya tulisannya Gaokao, dibacanya Kaokao. Itu gila-gilaan. Dia harus dari kelas 11 mempersiapkannya. Tesnya sangat rumit, ada matematika, bahasa Inggris, gitu-gitu lah ya. Esai terutama, bukan PG, apalagi betulan salah. Iya, enggak, atau ya itu enggak. Jadi dia kalau siapa yang bisa mengakses pendidikan, dia yang berilmu, dia akan memperbaiki kehidupannya. Filosofinya seperti itu. Iya, dan kemudian juga dengan memperbaiki kehidupannya, dia juga akan memperbaiki kehidupan negara. Jadi itu dari dinasti Song, kalau tidak salah, saya lupa abadnya berapa. Jadi ada tradisi yang seperti itu. Jadi kaum intelektual, ya nggak harus intelektual lah. Siapa yang mau hidupnya baik, dia harus berilmu. Dia harus, ya otomatis ya harus baca, harus nulis. Bukan formalitas. Kita kan kuliah banyak. Ya, wah enggak, sangat. Lihat teman-teman saya yang yang di Cina, di Shanghai, di anaknya satunya, itu benar-benar kerja keras banget untuk baca. Karena dia satu semester rata-rata 30 SKS. Jadi kalau mau lulus di sana tuh S1 160 SKS. Dan hampir saya melihat teman-teman saya yang S1 hampir gak ada waktu untuk main. Bahkan ketika saya ajak liburan, salah satu teman saya bareng,
dia di pesawat pun harus baca. Karena ada laporan bacaan atau mungkin juga nanti dia ada presentasi. Jadi walaupun dia tidak presentasi, dia harus baca. Kalau saya dulu di sejarah di Indonesia gitu, ya kalau saya nggak presentasi ngapain saya baca? Tapi di China ngelihat fenomena yang nggak bisa. Dipaksa. Kalau tradisi diskusinya jalan nggak di sana? Ya jalan, tentu dengan beberapa sensor kalau misalnya ilmu politik. Tapi juga ada yang dosen sangat terbuka, ada juga yang agak sedikit otoriter. Kalau beberapa dosen karena jurusan saya itu dosen-dosennya ini kan dari Ivy League rata-rata. Jadi mereka sudah didistribusikan pada kalau misalnya di sini LPDP beasiswa dapat kampus terbaik, dia pulang kan katanya harus ke Indonesia tapi bingung kan penempatannya di mana. Kalau di China dia udah ditempatkan kalau kamu Ivy League nanti kamu akan di kampus-kampus ini nih. Udah jelas ya. Sudah jelas dan biasanya dia lebih terbuka. Ya bahas China misalnya yang paling sensitif pun seperti Xinjiang, Uyghur dia tetap mau di ruang kelas diskusi ya. Tapi kalau ada beberapa juga dosen yang agak strict yang saya pernah sebut dalam satu diskusi saya bilang Manchuria. Menurut mereka itu nggak boleh, harusnya Northeast Province karena Manchuria kan dinasti Qing. Yang tempatnya perang gitu kan. Kalau Mancunian pendukung Anglo ya, Manchuria. Jadi tetap terbuka di kalau di ruang kelas sebagai diskusi akademik, tradisinya tetap jalan, bahkan riset pun kami bareng sama dilibatkan lah paling tidak sama dosen-dosennya untuk meriset. Jadi tidak mau perguruan tinggi mereka jalankan betul ya? Ya jalankan ya, mungkin aktivisme nggak agak sulit ya di sana. Tapi kalau tradisi riset baca tulis diskusinya sangat ya makanya dalam beberapa tahun terakhir kan China universitasnya secara QS ranking walaupun kita juga bisa kritik ranking gitu lah ya tapi mereka sangat aware dengan hal itu. Oke. Nanti kita kembali lagi ke Firdy. Mas Bambang kenapa minat baca mahasiswa di kita turun drastis rendah kalau bahkan Firdy bilang sudah sejak 10-11 tahun yang lalu bukan cuma sekarang. Ya kalau di Cina kan kita tahu ya bahwa memang tradisi literasinya sudah sangat lama ya, berabad-abad lalu meskipun bisa dikatakan lebih elitis daripada tradisi literasi di masyarakat barat ya. Ini mempengaruhi sekali, apalagi dikatakan Firdy bahwa masuk perguruan tinggi ini satu prestis ya, sangat bergengsi. Kebalikannya kalau di Indonesia ya, kita itu belum pernah punya tradisi literasi yang kuat ya. Dan sayang sekali bahwa institusi pendidikan, sekolah, dan ini kita bicara perguruan tinggi ya, bahkan di perguruan tinggi, bahkan di tingkat doktor itu ternyata institusinya, para pengajarnya juga tidak punya kesadaran bahwa literasi ini harus ditumbuhkan, paling tidak di perguruan tinggi, paling tidak di tingkat S2, S3 gitu ya. Itu nggak ada misi itu ya. Jadinya ya karena bukan satu syarat untuk lulus ya makanya mahasiswa nggak baca ya. Dan memang kalau cuma mau lulus IP di atas 3 itu nggak perlu baca ya. Kalau zaman saya 40 tahun lalu itu cukup baca diktat, tapi saya kira dalam 2 dekade terakhir udah hilang ya tradisi baca diktat ya. Dulu dikritik diktator, diktator di motor. Dan sebenarnya sama kalau Firdy 10 tahun lalu, kalau zaman saya 40 tahun lalu ya memang sama, nggak ada kewajiban membaca dan keharusan mahasiswa punya kemampuan yang kuat dalam menulis ya. Asal absen, asal ikut arus, ikut tugas gitu, nanti pasti lulus lah. Seingat saya waktu saya kuliah dulu, saya kuliah di politik di UGM ya, hanya satu tuh guru yang mewajibkan baca buku itu di semester 1 itu, dan bukunya yang diwajibkan cuma dasar-dasar ilmu politiknya Miriam Budiarjo. Dan itu kalau kita ngomongin buku teks politik itu kan ini ya kayak buku pelajaran di sekolah ya. Jadi basic-basic ya, istilah-istilah
penting dasar tentang ilmu politik itu aja, dan itu memang ujiannya tentang buku itu ya, itu ujian lisan, tapi hanya itu aja. Yang lain ya memang ada list buku, tetapi itu bukan satu kewajiban untuk membaca, dan jarang sekali tuh mahasiswa baca buku ya, kecuali yang punya kegiatan di kelompok diskusi atau di organisasi ekstra mahasiswa, mereka mungkin tukar menukar buku ya. Saya beruntung tuh punya ini ya, termasuk orang yang ditawarin untuk baca buku-buku itu. Tapi sayangnya sebagian besar memang dengan feeling aja baca bukunya, sehingga kalau saya lihat sekarang, saya cukup menyesal kenapa dulu S1 saya nggak dipacu untuk membaca buku. Ini pertama memang secara strukturnya kita harus membenahi ya, terutama di tingkat perguruan tinggi itu dosen-dosen institusi perguruan tinggi itu harus mewajibkan mahasiswanya baca buku. Misalnya pelajaran mata kuliah apa, satu semester minimal baca buku apa, dan itu dicek betul. Dan ini bukan 1-2 dosen, harusnya paling nggak mayoritas dosen mengharuskan gitu, sehingga mau nggak mau mahasiswa akan dipaksa untuk baca. Jadi akan ada standar minimal. Kalau dibiarkan ya mahasiswa pilih nggak baca. Dan sekarang untuk sekedar lulus, untuk sekedar tahu, kita bisa punya akses di mana-mana ya. Misalnya cari di Google, cari di YouTube, kita bisa kan belajar filsafat tanpa baca buku filsafat lewat YouTube. Tapi kan beda kualitasnya ya kalau kita membaca bukunya sama sekedar ngikuti konten di YouTube. Tapi title mahasiswa sendiri mesti kan jadi beban. Ada tanggung jawab lah dari nama mahasiswa gitu ya. Paling tidak kalau lihat sejarah, walaupun misalnya tidak diwajibkan oleh dosennya, mestinya kan dengan title itu dia kan punya banyak tanggung jawab dengan membawa nama mahasiswa ini. Keinginan untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan melalui buku, salah satunya kan harus jadi kebutuhan. Nah, kenapa itu yang hilang? Kan sebelum-sebelumnya ya kita juga sama ya, di kampus juga nggak diwajibkan untuk baca, apalagi baca di luar buku teks gitu. Tapi kan kita cari, ada isu terbaru soal ini kita cari. Itu dulu misalnya ada cerita muncul pemikirannya yang Giddens ya, yang Third Way gitu ya. Kita coba cari referensi walaupun susah gitu ya. Tapi, nah itu kenapa nggak muncul tuh Mas? Ya memang nggak bisa kalau ditumbuhkan itu ya kesadaran individu mahasiswa. Memang harus sistemnya yang harus dipaksa oleh sistem itu supaya kalau lulus satu mata kuliah dia paling tidak baca berapa buku ya. Saya sendiri pernah sempat setelah tidak jadi jurnalis sempat mengajar di perguruan tinggi beberapa semester. Saya coba introduksi itu, misalnya membaca beberapa buku lalu bikin review. Ternyata mayoritas bukan hanya 50% tapi hampir 80% ketika bikin review, mereka bukan membaca bukunya tetapi melihat review di Google lalu mereka meringkas review yang ada di Google. Dan itu karena mayoritas saya sebagai dosen individual nggak bisa mengubah itu. Akhirnya saya menyerah aja jadi dosen. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, ini karena tadi ini bukan perjuangan 1-2 orang dosen. Ini harusnya tersistematisasi menjadi struktur dari perguruan tinggi itu ya. Jadi kalau diwajibkan mau nggak mau tuh ya. Jadi perguruan tinggi itu bukan belajar sesuai minat, menyenangkan, udah kayak gitu lagi. Dia harus belajarnya berdarah-darah kan. Berdarah-darah salah satunya apalagi di jurusan bahasa, ilmu sosial. Ya baca buku mau apalagi ya. Kalau cerita itu Helen Keller ya, waktu dia kuliah di Harvard, dia buta, bisu tuli. Dia setiap hari harus baca 6 buku coba. Mahasiswa kita bisa lulus 6 buku aja nggak dibaca gitu ya. Sampai dari masuk sampai kuliah buku. Bukan tiap hari ya. 6 tahun kuliah nggak baca 6 buku. Saya pernah ada acara diundang mahasiswa. Pertanyaan awal saya tanya, berapa buku terakhir yang kalian baca kapan?
itu hitungannya bulan Mas, di luar buku teks. Gitu. Bahkan saya sempat tanya, kenal nggak kalian dengan Sohogi? Itu di forum itu nggak ada satupun yang tahu Mas. Itu kan artinya nggak baca gitu ya, nggak baca. Nah, tapi di luar itu, ini kan sekarang teknologi berkembang dengan pesat gitu ya. Tapi pada sisi lain literasi kita turun dengan pesat pula. Nah, ChatGPT ada, lalu akses ke pengetahuan tadi juga sudah disinggung cukup luas. Ini kalau Mas Bambang sebelum nanti ke Firdi, bahayanya apa ini? Teknologi makin cepat, tapi kemampuan baca tulisnya masih tetap rendah. Ya. Dan apa yang mesti dilakukan, terutama oleh perguruan tinggi ya? Ya, ini kan sangat terkait dengan ini ya, kemampuan kita dalam membangun peradaban atau berkontribusi menjadi produsen ilmu pengetahuan teknologi. Kalau jadi konsumen nggak perlu ya, tapi kalau kita pengen jadi produsen ilmu pengetahuan, produsen teknologi, mau tidak mau kan harus belajarnya mendalam ya, dan sampai tuntas tuh dasarnya dikuasai, dan itu pasti nggak bisa kalau kita cuma mengakses konten di YouTube atau podcast ya. Memang podcast YouTube sudah menyediakan begitu banyak ini ya, ruang atau materi untuk belajar, tapi itu tingkatannya kan sebenarnya ya kayak Wikipedia ya. Jadi itu entry point aja. Boleh pakai itu, tetapi akhirnya kita harus membaca bukunya. Itu kalau kita mau, kalau enggak ya kita akan jadi konsumen terus, enggak akan meloncat-loncat. Kayak tugas-tugas atau skripsi kan bisa dibuat di ChatGPT ya, atau di ChatGPT ya. Kalau dulu kan Joki gitu ya, bisa datang ke Pramuka kalau gitu ya. Iya kan Mas? Atau Joki skripsi. Ya, dibuatkan gitu. Nah, sekarang kan gampang saja mereka pakai ChatGPT. Dan sekarang saya kira lebih parah ya, Joki itu bukan hanya di S1. Kalau kita lihat fenomena begitu banyak para pejabat ya, yang sipil, militer, polisi bergelar doktor padahal sibuk, itu bisa kita juga tuh joki-joki disertasi pasti banyak banget. Itu stafnya Mas biasanya. Tapi apa yang mesti dilakukan Mas Bambang terkait dengan itu teknologi yang tinggi tapi literasi yang rendah gitu ya? Ya tadi yang paling penting adalah mewajibkan ya, membuat mahasiswa terpaksa baca dulu. Nanti lama-lama dia akan suka ya dengan ini. Oh, kewajiban saya sebagai sarjana ya baca buku, baca teks ya. Tapi yang awal-awal kan diantarkan dengan dipaksa itu. Kalau di tahun pertama sudah dipaksa, saya kira tahun selanjutnya udah otomatis terbiasa. Kebiasaan tradisi. Okay. Ya. Berarti kuncinya di dosen ya? Ya. Di dosen dan di pimpinan perguruan tinggi. Ya. Ini masalahnya belum pernah dilakukan ya. Barangkali sedikit perguruan tinggi atau sedikit program studi yang punya tradisi itu. Yang saya dengar kalau di Triarkara ya nggak mungkin lah ya lulus tanpa baca buku. Ya, kalau di Triarkara ya. Itu. Kalau Firdi di Shanghai memungkinkan nggak misalnya atau diperbolehkan nggak misalnya mahasiswa mengerjakan tugas melalui ChatGPT atau teknologi yang lain kan? Di sana kadang-kadang punya sistem yang berbeda. Saya pikir bahkan sampai ada seminarnya dulu. Cuma saya nggak ikut sih, bahasa Mandarin nggak ngerti. Anggap aja nonton Closing Web. Tapi sebagai entry point, sebagai teman untuk brainstorming itu diperbolehkan. Toh kalau misalnya nanti, sekarang juga ada aplikasinya atau ada websitenya yang bisa cek ini ditulis oleh ChatGPT, AI atau manusia kan, bisa didetek. Jadi kalau di parafrase juga ketahuan pasti kan itu ini kan kayak ada bahasanya lah ya, algoritmanya atau Python, saya nggak tahu. Tapi pernah ada case kayak gitu teman saya, ini juga kayaknya dosennya random aja, coba asal ngetes, ternyata dia pakai ChatGPT langsung langsung nggak bisa, nggak dibolehkan. Kalau sebagai teman brainstorming bisa, bahkan ya teman-teman saya juga gitu, kalau misalnya nulis artikel kira-kira angle yang menarik soalnya angle ini terus ada kayaknya teori ini lebih cocoknya di mana gitu, untuk tulisan ini pakai teorinya ini atau teori itu. Tapi selebihnya ya tetap harus sendiri, nggak bisa
kalau semuanya pakai ChatGPT, toh nanti ketika dia ujian atau tidak ujian pun biasanya kalau dalam kelas kan kita diwajibkan untuk berargumen gitu. Dia ketahuan dia nggak bisa apa-apa atau ya dangkal gitu. Terus ketika ditanya balik lagi nggak bisa jawab. Udah jawabannya template seperti yang diberikan ChatGPT ya. Udah selesai nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Artinya dosennya juga memang ngecek dan berarti kan dosennya nggak cuma berceramah, ada interaksi. Ketika ada tugas pun dia dicek kan. Padahal kan ada yang mungkin ya kayak dulu waktu ini saya aja lah, dulu waktu saya jadi PPL gitu ngajar di sekolah, ada tugas siswa ya udah nilai aja sama semua 80. Malas bacanya. Kan? Di sana mereka membaca. Kenapa dosen di sana bisa seperti itu? Ya tadi Mas, pertama tradisi akademiknya sudah tumbuh dari berabad-abad sebelum Masehi itu kan. Dia sudah kayak gitu. Yang kedua juga ada dia punya ini ya, ada kayak mungkin konteks politik yang dia ingin mengalahkan ini, kayak mengalahkan kompetisi dengan Amerika dan Jepang. Dia punya semangat rival utamanya Amerika dan Jepang. Dia punya semangat untuk kita harus bisa mengalahkan mereka, dan di dalam universitas di peringkat dunia itu Cina harus target dalam 100 besar harus ada berapa puluh universitas Cina di sana. Jadi pertama ada semangat itu dari dan juga Xi Jinpingnya, presidennya juga mendukung itu kan. Dengan ini dana risetnya pun ini menarik, tidak terbatas dan tidak ada LPJ. Ini case-nya supervisorku, kita kaget kan ketika dia selalu datang ke kelas selalu bawa yang mahal-mahal gitu, roti atau kopi bahkan. Terus kami tanya, kenapa kamu sangat generous, sangat dermawan, kamu profesor kaya ya? Enggak, karena saya ada dana riset dan dana risetnya lebih, dan saya nggak dimintain kan, kayak ada laporan pertanggungjawabannya. Udah, karena tugas dia sebagai dosen dan intelektual yang mengajar dan riset, jadi tidak disibukkan dengan hal-hal administratif untuk bikin ini bikin itu. Jadi dia bisa fokus ke itu akademiknya ya. Akademiknya. Di kita ada kampus dapat dana riset dari Pemda, dipotong 50% gitu ya, dan dipakai untuk survei si kepala daerah gitu ya. Jadi nggak ada manfaatnya untuk. Dan dia bilang ya uang riset saya masih berlebih, jadi saya bisa traktir kalian. Jadi ya begitu kuatnya ya komitmen pemerintah China, Tiongkok dalam membangun pendidikan, dan fondasi mereka untuk bersaing itu benar-benar tumpuannya di pendidikan, dan perguruan tinggi menjadi salah satu pilar utamanya. Ada banyak faktor ya tadi, secara sejarah, kulturnya, terus kemudian juga ya rivalitas politik dunia. Dia juga ingin tampil karena dia selalu bilang kita punya sejarah 5.000 tahun, kita ini adalah pusat peradaban, kita harus kembali. Itu juga bisa. Bahkan Nabi Muhammad juga bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi ya itu juga jadi pelecut buat China untuk di bidang pendidikan. Ya joran-joran itu gila pokoknya. Nah ini ke Mas Bambang nih, ini bicara makro ya. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah kita kalau belajar dari Cina? Bukan retorik, di kita juga sama kan, bicara komitmen di pendidikan. Di konstitusi kita juga ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kemudian untuk mewujudkan itu anggaran pendidikan mesti 20%, walaupun kemudian ya di otak-atik itu. Nah, Mas Bambang, apa yang mesti dilakukan nih? Ini kan kalau bicara, walaupun Mas Bambang rekomendasikan perubahannya, ekosistemnya dimulai dari perguruan tinggi, tapi kan perguruan tinggi juga mesti mengacu ke atasnya gitu ya, ke kementeriannya. Nah, ini apa yang mesti dilakukan supaya ekosistemnya memang benar-benar terbangun dari atas sampai bawah? Ya ini memang pertanyaan yang mungkin nggak akan terjawab juga ya. Tetapi makanya saya tanya ke Mas Bambang untuk dijawabnya juga. Karena tradisi nggak ada. Lalu kalau ngomong ini pemimpin yang menginspirasi, kan bisa gitu ya, tradisi dibangun dengan pemimpin-pemimpin politik yang menginspirasi intelektualisme ya, buku bacaan, teks. Kalau kita baca sekilas sejarah, kayaknya yang ngutip-ngutip buku paling Soekarno dan Hatta aja ya. Presiden-presiden sesudahnya, calon presiden sekarang saya kira tidak menggambarkan citra itu bahwa mereka seorang intelektual, dan memang nggak ada concern juga kayaknya
membicarakan serius soal pendidikan, soal tadi ya, bagaimana kita mau berkompetisi dengan siapa aja nggak tahu ya. Kita taunya cuma Indonesia Emas 2045 ya. Itu isinya kayak apa ya? Kayaknya Kita baca 2045 udah kehabisan emas gitu. Kita nggak bisa. Oke, tapi kalau secara makro kata Mas Bambang agak berat. Ini bisa share tips and trick untuk mahasiswa yang ya punya keinginan untuk membangun tradisi membaca gitu Mas Bambang. Pertama-tama saya kira sebelum ke mahasiswanya ya itu ke perguruan tingginya. Ya, universitas-universitas yang katanya punya peringkat yang top-top di Indonesia, baik negeri atau swasta itu rektor-rektornya refleksi gitu. Bagaimana mereka bisa mewajibkan mahasiswanya membaca dan menulis yang minimal, standar minimal. Dan itu termasuk juga rekrutmen ke perguruan tinggi. Saya kira universitas-universitas yang ternama itu harusnya mensyaratkan dong kemampuan membaca dan menulisnya sebelum masuk ke situ. Caranya gimana? Ya esai. Ya kan kalau misalnya masuk kedokteran UGM atau UI kan nggak banyak juga ya, paling daya tampungnya berapa. Nah, itu diseleksi betul apakah anaknya membaca buku, apakah menulisnya sudah bagus. Nah, kalau enggak ya nggak usah diterima. Itu harus trik di situ. Jadi mulai dari universitas-universitas ternama ya. Lalu juga mulai dari ini. Kalau ngomongin S2 itu jangan ngomongin masalisasi pendidikan lagi ya. S2 apalagi S3 ya. Kalau nggak layak ditolak aja jadi mahasiswa S2 atau S3. Di kita agak kebalik, mau masuk SD ada syarat membaca, mau masuk perguruan tinggi nggak peduli mau punya. Tapi tes ini sorry Mas, ini soal esai tadi yang Mas Mas Bambang bilang ketika mau masuk perguruan tinggi, di sini tuh menarik soal esainya. Yang saya ingat satu, kalau Thomas Alva Edison menemukan telepon di tahun 2004, misal di tahun 2023, apa yang kira-kira dia lakukan, bagaimana perasaannya? Kan berarti kita harus berimajinasi terus gitu. Terus yang kedua itu kan menantang banget ya. Ada juga yang kedua misalnya logika atau filsafat, saya agak lupa kayak kalau ada truk yang muatannya bentuknya bulat itu membawa susu, yang bentuknya kotak truknya itu membawa air, terus yang satu lagi berbentuk persegi apa gitu dia membawa bahan makanan. Nah, coba jelaskan filosofi dan segala macamnya. Ini kenapa bentuknya kotak, kenapa ini? Itu kan ini ya kalau saya ini dulu apa kayak gue kalau masuk perguruan tinggi gak bakal lolos kayak gini nih. Soalnya nggak pernah diajarin kan kayak gitu. Tapi jawabannya apa itu? Saya nggak tahu makanya. Nggak tahu juga. Terus ada misalnya coba kamu tulis surat untuk anak dia berusia 18 tahun ketika kamu berada di tahun 2045 atau 2050. Jadi dia membayangkan kalau misalnya dia sekarang umurnya 20 berarti ya umur 45 atau 50 ketemu anak 18 tahun. Dia bilang apa mau gimana. Logika imajinasi di gitu, challenge ya. Jadi agak sulit untuk menjadi joki atau bocoran gitu. Jokinya juga bisa stres. Pusing. Dan kalau di universitas-universitas barat kan hampir ini ya secara umum harus ada tes bahasa ya, tes IELTS, TOEFL, itu kan ada komponen writing, dan writing itu kan basic writing akademik udah harus dikuasai dulu, dan kalau enggak ya skornya jeblok banget kan. Dan writing itu terkait dengan logika juga kan, sistematika berpikir juga kan. Tapi sebelum diakhiri, tips and trick nih untuk mahasiswa yang supaya punya kemauan untuk terus membaca, mengupgrade pengetahuan mereka apa? Paling tidak belajar dari China. Pertama paksa sih, harus dipaksa membaca dan anggap baca itu sebuah kebutuhan. Yang kedua, kalau misalnya sulit memulainya ya mulai dari yang dia suka sih. Misalnya dia suka sejarah ya baca buku sejarah dulu, nanti lama-kelamaan kan ketika baca nggak mungkin dong kita ya sendiri doang, mungkin nanya ke teman kira-kira pendapat lu buku ini apa, gue baca ini nih. Nah, menurut lu gimana? Nah, di situ kan ada interaksi misalnya teman ternyata jurusannya misalnya sosiologi atau HI, oh enggak kok misalnya
65 tuh nggak cuman di Indonesia tapi ada kontes globalnya. Itu kan perang dingin dan sebagainya. Iya, gitu jadi ada banyak interaksi di sana sih. Jadi kalau istilah Mas Bambang, jangan baca di waktu luang, tapi luangkan waktu untuk baca. Jadi ada dua ya kalau mau itu ya, antara tadi yang secara struktural, sistemik ya harus mewajibkan nih institusi dosen, institusi pendidikan tinggi, dosen-dosennya. Tapi di lain pihak memang kita bisa berjuang secara individual atau berkelompok ya. Kita mulai ini membiasakan diri membaca, dan itu nggak ada telatnya ya. Mau udah baru S2 baru mulai baca teratur itu bisa aja. Jadi nggak ada waktu telatnya. Mulai dari ini ya, meluangkan waktu tadi ya, jangan membaca di waktu luang, tapi luangkan waktu membaca. Misalnya 20 menit, 30 menit tiap hari ya. Kita jadwalkan tuh, mulai dari baca yang paling dekat, paling kita sukai, paling gampang. 20 halaman sehari, itu kan gampang ya 20 halaman. Tapi ditingkatkan terus, paling enggak sampai 50 halaman sehari. Itu kalau sudah 50 halaman sehari, itu membacanya udah tipping point itu. Nanti mungkin satu buku bisa yang kita seneng gitu, bisa semalam selesai tuh. 50 halaman sehari, paling enggak seminggu atau 10 hari udah dapat satu buku yang agak tebal kan. 1 tahun udah baca berapa puluh buku. Ini lama-lama bukan hanya 50 halaman sehari. Ini kalau kita berjuang secara individu ya. Dan tadi lebih bagus lagi kalau berkelompok, mungkin gabung pers mahasiswa atau bikin pers mahasiswa sendiri gitu ya, untuk angkatan atau jurusan atau bahkan kelas ya. Nah, itu jadi punya teman membaca, teman membaca, teman untuk belajar menulis ya. Barangkali gitu. Jadi perlu sebenarnya gerakan dari atas, dari perguruan tinggi, dari dosen-dosennya mewajibkan, dari bawah itu gerakan gerilya individu atau kelompok, termasuk gerilya para dosen ya. Saya kira masih banyak para dosen idealis. Kalau zaman dulu juga gitu kan, dosen-dosen muda bergerilya membentuk kelompok ekstrakurikuler untuk mengkader, melahirkan kelompok intelektual. Karena kalau ngomongin institusinya itu kadang-kadang kita sangat susah ya mengubah itu. Kita bisa bergerilya di itu. Kalau itu tidak dilakukan, minat baca tidak dibangun, ekosistemnya tidak dibangun, gitu ya. Dan perguruan tinggi ya cuma mengejar formalitas cepat lulus. Apa yang terjadi di Indonesia 2045? Apakah jadi emas, perak, perunggu kah? Apa ya? Ya Indonesia berkubang lumpur kali ya. Bukan kalau dari tulisannya Harari ya mungkin kita bangsa yang pertama-tama menjadi bangsa yang tidak relevan. Tidak relevan. Itu ancaman terbesar ya di masa depan. Mutfili gimana? Saya malah ragu Indonesia masih ada atau enggak. Karena dia tidak suka baca, kan sekarang banyak banjir informasi kan. Ada buku kan Bill Kovac bilang blur. Banyak banget informasi, jadi kita sulit menyaringnya. Dan ya apalagi musim politik gitu kan, ya orang bisa sangat mudah untuk dibodohi karena dia nggak suka baca. Ya mungkin dia baca WA, tapi kemudian nggak ada perasaan atau gairah untuk benar nggak sih mempertanyakan, benar nggak sih ngecek dulu. Ini kan kalau kita sering baca biasanya kan juga kita saling mempertanyakan benar nggak sih, atau ada argumen lain nggak sih. Dan itu menurutku bisa bermasalah ketika Indonesia penduduknya gampang dibodohi, ditipu dengan hal yang kayak gitu ya, desakan dengan informasi ya, bisa jadi kita malah jadi perang saudara. Gara-gara hoax. Iya, gara-gara hoax misalnya. Udah sesat, makin disesatkan, makin disesatkan. Oke, saya kira cukup. Jadi dari diskusi kita, dari mahasiswa jauh-jauh dari Shanghai dan Mas Bambang, clear bahwa tradisi baca di perguruan tinggi mesti kemudian dibangun, gitu ya, ekosistemnya mesti dibangun, bisa dimulai dari mahasiswanya, tapi yang terpenting juga bisa dimulai dari perguruan tingginya dengan memaksa bahkan pada saat rekrutmen mahasiswa membaca, review menjadi salah satu syarat untuk masuk, lalu kemudian di beberapa mata kuliah juga ada beberapa buku wajib yang mesti dibaca, dianalisis, ditulis oleh mahasiswanya, sehingga ketika mereka lulus
punya makna yang jauh lebih dalam dibanding IPK yang tinggi. Dan mesti diingat bahaya kalau kemudian tradisi baca ini tidak segera diperkuat. Kalau istilah Mas Bambang ya, Indonesia bukan mewujudkan Indonesia emas 2045, tapi Indonesia berkubang lumpur. Bahkan Firdy bilang bisa hilang karena perang saudara gara-gara hoax gitu. Dan ini ngomong-ngomong hoax, ini musim pemilu, hoaxnya udah banyak banget gitu ya. Gampang, apalagi dengan teknologi AI sekarang, orang bisa diubah mukanya, suaranya, dan sebagainya. Dan sekali lagi ini juga relevan kalau di Islam sejak awal wahyu pertama turun kan Iqra. Bacalah gitu ya. Jadi baca ini jadi kewajiban buat kita semua, terutama mahasiswa yang kita anggap sebagai intelektual. Dan ingat, mahasiswa itu punya tanggung jawab intelektual. Kalau Ali Syariti bilang ya ini tanggung jawab intelektual muslim gitu ya, mahasiswa di antaranya. Saya kira itu, jangan lupa like, subscribe, diskusi. Jadi Firdy, Mas Bambang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalau mau diskusi nanti di kolom chat. Lalu jangan lupa juga sebarkan ke seluruh penjuru mata angin. Sampai jumpa.